Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamun ala ibadil ladhina asdafa. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa yablaguna risalataka wa yakhshawnaka wa la yakhshawna ahadan siwak wa kafa billahi hasiba. Wa ba'd. Wa'lamu annal Qur'an al-azim kalamullah subhanahu wa ta'ala awha bihi ila afdali khalqih balaghun linnas waliyundhiru bih waliya'lamu annama huwa ilahu wahid wa annal islam haq. Segala puji bagi Allah, seiring selawat salam tercurah kepada hambanya yang terpilih. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mau mendengarkan satu firman lalu mengikuti firman itu. Wa yablaguna risalataka, dan jadikanlah kami termasuk orang yang menyampaikan risalahmu. Wa yakhshawnaka, dan orang yang takut kepadamu. Wa la yakhshawna ahadan siwak, dan jadikanlah kami orang yang tidak takut pada satu orang pun selain engkau. Wa kafa billahi hasiba. Sudah cukup dengan Allah sebagai pelindung. Wa ba'd. Ketahuilah para saudaraku, sesungguhnya Quran yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah wahyukan kepada terbaiknya makhluknya Allah untuk disampaikan kepada manusia supaya manusia memberi peringatan, mengambil peringatan dengan Al-Quran itu, dan supaya manusia mengetahui bahwa Tuhan adalah satu dan Islam adalah agama yang benar. Waqad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi wat tabi'in hisul muslimina fi kullin minal usur ayatluhu haqqa tilawati wa yatadabbaru ayati wa yattakhidhu fil hayati manhaja wa imama. Dan sungguh telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabatnya, dari pengikutnya, memotivasi umat Islam di setiap waktu, setiap masa untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca dan mempelajari ayat-ayatnya dan mengambil Al-Quran sebagai jalan hidup dan sebagai pemimpin hidup. Aya nabda'u ta'allumana bi qiraati suratil Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila hadi Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa al-Khadi Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makhali wa Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suti wa al-Khadi jami'i masyayikhina wa nakhusul khusus kila hadrati Syekhina Al-Haji Ahmad Rifai wa ala hadrati Mbah Idris Marzuki Lirboyo wa ila hadrati jama'i masyayikh abaina wa ummatina wa nakhusul khusus ila khadi Mbah Kiai Asnawi Pranoto, Mbah Ibu Rokoyah, Kiai Turmudi Demak, Ibu Romlah. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ngucapa sira Muhammad lahum maring Yahudi. Qul ngucapa sira Muhammad lahum maring Yahudi ingkanat lamun ana iku lakum kadue sira kabeh. Ingkanat lamun ana iku lakum kadue sira kabeh apa ad-daru desa. Ad-darul akhiratu desa akhirat. Ayil jannatu tegese swarga. Napa? Wa idza qila wa idza qila lahum lan ing dalam tatkalane den ucapaken lahum maring Yahudi aminu padha imano sira kabeh bima kelawan kitab angzala kang wis nurunaken ing ma angzala kang nurunaken ing ma sapa Allah Gusti Allah Al-Qur'ana tegese Al-Qur'an wa ghairahu lan liyane Al-Qur'an. Qalu ngucap sapa Yahudi lan nu'minu ora iman iman sapa ingsun bima kelawan kitab iman sapa ingsun bima kelawan kitab ungzila kang diturunaken apa ma alaina ing atas kita. At-Taurati rupane kitab Taurat bima iki nggih tafsiripun ma niku ma unzila niku. Lah mengapa dibaca At-Taurati karena dimasuki huruf jer yang manya itu. At-Taurati rupane Taurat. Kala ngendika sapa Allah taala khalimullah mulwur sapa Allah. Wa yakfuruna lan kufur sapa Yahudi. Wa yakfuruna khali kufur lan khali wa yakfuruna khali kufur sapa Yahudi. Wal wawu tai wawu iku lil khali krana dudu mano khal. Bima kelawan Quran wara'ahu ing dalem sakwuse ma ungzila. Siwahu sekire sakliyane ma au ba'dahu atau ing dalem sause ma minal Qur'ani nyatane Al-Qur'an. Wa huwa utawi ma wara'ahu iku al-haqqu perkara kang bener. Wa huwa khali utawi ma wara'ahu iku al-haqqu perkara kang bener. Iku khalun dadi khal. Musaddiqan khale kang beneraken. Khalun iku khal saniyatun kang nomor loro. Muakkidatun kang naukidi. 5 maring kitab ma'ahum kang tetep ing dalam satane Yahudi. Ma'ahum kang tetep ing dalam satane Yahudi. Keterane ngeten. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Dan tatkala diturunkan Al-Quran itu kepada orang Yahudi, berimanlah kamu
dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan, nggih, yang telah Allah turunkan. Lah kitab sing diturunkan iku napa? Al-Qur'an wa ghairuhu lan liyane Al-Qur'an. Wa ghairihi lan liyane Al-Qur'an. Maksudipun bagi orang Yahudi itu diturunkan kitab Taurat. Tapi Allah itu tidak hanya menurunkan Taurat. Allah juga menurunkan kitab Zabur, Allah juga menurunkan kitab Taurat, Allah juga menurunkan kitab Injil. Dan Allah juga menurunkan kitab Al-Quran. Dan ini sangat rasional, sangat diterima akal. Gak mungkin kebenaran diawali dari Yahudi. Tidak mungkin. Gak mungkin kebenaran diawali dari kitab Taurat. Karena kehidupan manusia setelah Allah menurunkan Rasulnya, nabinya, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama kali, itu sudah ada kebenaran karena Nabi Adam juga menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Batas-batas kehidupan manusia dilihat dari segi geografis itu sangat berbeda. Sama tinggali. Dulu sebelum Nabi Nuh terkena bandang, manusia niki gak terpelencar, masih hanya dalam beberapa kelompok, dibatasi oleh sebuah tempat. Tapi pasca Nabi Nuh, manusia niki terus mulai melencar karena dibawa oleh banjir. Nggih. Ada yang nantinya akan menurunkan orang-orang Afrika, orang-orang napa niki, orang-orang Eropa, orang-orang Asia dan lain sebagainya. Tapi untuk komunikasi mboten saged. Komunikasi niki mboten saged. Apa sebabnya komunikasi saged? Karena dibatasi oleh teritorial yang berbeda-beda. Ada gunung, ada laut yang terjal. Sehingga Nabi saat itu hanya diutus untuk wilayahnya. Contoh, Nabi Musa diutus untuk siapa? Diutus untuk Bani Israel. Nabi Musa. Bahkan Nabi Isa juga diutus untuk Bani Israel. Utusan yang kafatan lil alamin, yang utusan yang mencakup kepada semuanya manusia, bahkan kepada jenis yang lain yaitu jin. Jin itu ada. Sehingga Nabi Muhammad Sayyidus Saqala ini adalah tuannya manusia dan jin. Jin juga wajib ibadah. Utusan-utusan yang semula itu hanya terbatas oleh tempat. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad mau sholawat nggih? Jadi utusan itu Nabi Muhammad itu tidak terbatas oleh napa niku wau, tidak terbatas oleh tempat. Sehingga globalisasi yang sekarang ini adalah bagian dari sudah didahului oleh globalisasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad bukan diutus untuk orang Arab, Nabi Muhammad bukan hanya diutus untuk orang Jawa, tetapi Nabi Muhammad diutus kepada semua alam. Di dalamnya adalah manusia dan jin. Niki. Sehingga kitab saat itu kitab Taurat betul, kitab Injil betul, kitab Zabur betul. Tetapi kesemuanya kitab ini dibenarkan oleh Al-Qur'an. Musaddiqal lima bainahum. Di sini dikatakan napa nikau? Nikau musaddiqal lima ma'ahum. Al-Qur'an ini ya juga memberikan kitab Taurat dan Injil. Nah terus bagaimana Pak?
Taurat yang Injil yang original, yang asli. Yang apa? Asli. Dan yang asli itu tertulis, yang asli niku tertulis, napa niku au? Tertulis bahwa nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon mas sering masa sholawat bentuk syafaat Kanjeng Nabi diwai kemudahan di dalam hidup. Nah, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Tatkala Quran iku diturunkan dikon ngendikan aminu bima anzalallah, imano kitab-kitab sing diturunkan dening Allah. Wong Yahudi langsung memblokir nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Dan itu membuat kufur kepada orang-orang yang sebelumnya. Kenapa? Membuat kufur atau berlaku kafir, menutup diri dari kitab-kitab setelah Taurat dan Injil, yaitu kitab yang diturunkan Gusti Allah yang kepada orang Yahudi yang Taurat itu dibenarkan, selain Taurat disalahkan. Wa wal haqqu, sedangkan Al-Qur'an adalah napa niku wau yang benar. Wa yakfuruna musaddiqal lima ma'ahum, Al-Qur'an itu membenarkan terhadap kitab-kitab yang berada di mereka, membenarkan ini. Lho Pak, jadi kok ada kontradiksi antara Quran dan Injil. Injil menyarankan, di dalam Injil mboten ada yang menyarankan. Orang-orang penginjil dan pelaku Injil itu mengatakan, berpendapat dan berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan, Ruhul Kudus. Itu gainan sendiri. Ngomong ngeten iki dalam kerangka meyakinkan umat Islam, dan itu nyata. Tuhan enggak dilahirkan, lam yalid walam yulad. Tuhan tidak dilahirkan dan Tuhan yang tidak melahirkan. Cukup dijawab qul huwallahu ahad, satu, Allahus somad. Allah tempat bergantung. Sampeyan bergantung karo guru ya bergantung sebatas takok. Tapi nek bergantung harapan yang sejati ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sapa Allah sing nuruhi Al-Qur'an? Lah kowe ndelok apa ora? Ya ora ndelok. Tapi yakin. Kamu pun apa yang menguasai dirimu sendiri kok gak iso. Karena yang napa niku wau sing gawe, sing nguasai dirimu itu Allah. Sehingga sesuatu itu kamu gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa itu sebelum disalib ya Tuhan, setelah disalib tidak sebelum disalib tidak Tuhan, setelah disalib menjadi Tuhan. Enggak bisa. Definisi Tuhan itu siapa? Tuhan yang sang pencipta. Tuhan itu yang sang pencipta. Enggak iso Tuhan kok mengorbankan diri sebuah penebusan dosa dengan cara ngloroni awake dhewe, itu enggak bisa. Mboten saged. Apa sebabnya? Lah Tuhan kuasa kok. Ora usah disalib, ora usah dipupa, ora usah digantung. Nek sebagai Tuhan ya ngapura kawulane saged. Terus orang itu enggak punya dosa pada awalnya. Enggak ada dosa keturunan iku mboten. Nek terus dhewe wis nglakoni dosa ya baru.
Kul ngucapa sira Muhammad musaddiqal lima ma'ahum ya tiap sai. Kul ngucapa sira Muhammad falima taqtuluna mongko falima mongko krana apa taqtuluna mateni sapa sira qataltum ai qataltum tegese mateni sapa sira anbiya Allahi ing pira-pira nabine Allah min qablu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi ing kuntum lamun ana sapa sira ana iku mukminina pira-pira wong kang iman kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira ana iku mukminina pira-pira kang iman kabeh bitaurati klan Taurat waqad nuhitum lan teman-teman den cegah sapa sira via ing dalam Taurat an qatlihim sanging mateni anbiya wal khitab utai khitab lil maujudina ing kaduwe pira-pira Yahudi kang maujud fi zamani nabiyina ing dalam zamane nabi kita bima kelawan perkara fa'ala kang agawe ing ma bima kelawan perkara baik kelawan fa'ala kang agawe ing ma sapa abauhum pira-pira bapake Yahudi liridhahum krana ridone Yahudi biklan ma fa'ala biklan ma fa'ala. Lah terus teng mriki digendikaken falima taqtuluna anbiya Allah. Mengapa kamu ini membunuh nabi-nabinya Allah? Min qablu sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi yang dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh oleh orang Yahudi dan itu nabinya orang Yahudi sendiri. Nek memang kamu beriman. Lah khitab ini ditujukan ngendikan Quran ngeten iki wau awalnya ditujukan daripada Nabi Muhammad SAW datang sahabat datang tiang-tiang yang hidup di masa Nabi. Loh, pelakunya kan bapaknya bukan orang-orang Yahudi pada saat Nabi Muhammad. Tapi dia juga membenarkan wong-wong Yahudi yang zaman Nabi Muhammad itu benerno wong-wong tuane dhisik do mbunuh nabine contoh Nabi Zakaria dan Nabi Soleh. Niku. Iki disinggung. Jare keiman Taurat kok nabi ini dibunuh. Mbah-mbahmu kok ya dibunuh, dek kowe ya ora menganggap bahwa itu salah. Ngoten lho sing maksud iki. Wong Yaman Nabi Muhammad itu menganggap tidak salah. Walaqad jaa lan teman-teman wis teka kum ing sira kabeh. Sapa Musa Nabi Musa bil bayyinati klan pira-pira ayat kang pertelo. Bil bayyinati klan pira-pira ayat kang pertelo bil mukjizati tegese pira-pira mukjizat. Wal asolan teken. Wal asolan teken wal yadi lantangan. Wal yadi lantangan kang mencorong. Tangane Kanjeng Nabi Musa niki mencorong. Wa falqil bakhri lan miyais goro. Wa falqil bakhri lan miyais goro. Sumattaqattum monggo nuli ngalap sapa sira kabeh. Sumattaqattum atau menjadikan nggih saged ngalap sira kabeh al ijla ing pedet mas. Al ijla ing pedet mas ilahan ing dadi pangeran. Mimba'di ing dalam sause budalane Musa. Mimba'di ing dalam sause budalane Musa. Mimba'di diabi sanging sause budalane Musa ilal mikoti maring panggonan kang den janjiaken ngalap Taurat.
ilal miqati maring panggonan kang den janjiaken ngalap tahur. Wa angtum mutai sira kabeh kudzalimuna pira-pira kang aniaya kabeh bittikhadhihi kelawan ngalape ijel bittikhadhihi kelawan ngalape ijel. Terus teng mriki juga diterangkan Nabi Musa saat datang kepada Bani Israel dengan membawa beberapa mukjizat. Di antaranya mukjizat yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular, tongkat yang bisa membelah lautan menjadi daratan dan bisa dibuat lewat. Dan Nabi Musa juga membawa mukjizat, tangannya bisa bersinar. Nah, ciri-ciri isbatun nubuwah atau penetapan nabi itu memang ada dua, minimal ada dua. Satu, isbatun nubuwah itu dengan cara napa niku wau? Dengan membawa mukjizat. Mukjizat itu sebuah kelebihan yang tidak bisa dijangkau, diupayakan oleh akal atau usaha apapun. Karena mukjizat ini pemberian Allah, keistimewaan Allah, khariqul adah yang diberikan hanya kepada Nabi. Jadi nek ana wong iki loro kesembuhan untuk mukjizat, nah ini salah. Karena mukjizat itu makomnya adalah Nabi. Terus kemudian nono untuk nomor kode untuk mukjizat atau untuk firasat atau untuk mukjizat niki nggih luwih parah malih. Lebih parah lah lagi. Karena mukjizat niki yau nggih adalah sesuatu yang lebih. Nek para wong soleh niki napa? Nek para wali niku karomah, nek wong soleh niku maunah, pertolongan. Ana wong bisa melakukan miber misalnya, miber wong tenan miber nek wong mukmin wong soleh nggih, wong soleh niki, wong sing yang wong sing mukmin iku namanya maunah. Dia termasuk min darujatil wali atau rutbatil wali, dia termasuk dalam karomah, tapi tidak sampai mukjizat. Sehingga sampean disarankan jangan sampai terpancing oleh istilah-istilah yang digunakan ini. Kalau tidak dapat mukjizat tidak sembuh. Sering kan kata-kata kados ngoten niku. Kalau tidak dapat mukjizat tidak sembuh betul sakit. Mukjizat itu hanya kayak wong ngaku mengentuk wahyu. Itu wahyu itu nabi. Najid. Tidak nabi tidak bisa dapat wahyu. Nah, untuk firasat atau nopo nggih monggo neng jangan sampai mengatakan nopo niku wahyu. Yang kedua, isbatun nubuwah itu dengan cara membawa etikat yang benar. Membawa ideologi yang benar. Itu isbatun nubuwah. Membawa sebuah ideologi yang benar. Apa itu ideologi yang benar? Sebuah keyakinan sing iso ngantarno wong niku tiyang niku bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Memberikan ideologi yang berupa aturan jalan hidup sehingga selamat nang dunya ya selamat teng akhirat. Tidak itu berarti wong sing ngaku. Tatkala Nabi Musa sudah membawa mukjizat, kemudian tiang-tiang Nabi Musa niku ngajak napa niku bala wong Yahudi do mlayu saka tanah Mesir dari perbudakannya Firaun, kemudian dijak nyebrang, basa bar nyebrang niku malah piyambake nemu wong-wong niku terus gawe napa niku pedet disembah. Mantuk-mantuk nu.
pedete saged manuk-manuk disembah. Niki akhirnya adalah kedustaan atau kecurangan atau ketidakbenaran yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa antum dzalimun, sedangkan kamu dalam keadaan zalim. Sampunipun Kanjeng Nabi Musa niki menyeberang niki kan akan berangkat ke tempat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kitab Taurat. Tapi tiang-tiang itu di dalam perjalanan menuju ke tempat yang dijanjikan malah ditinggal lunga, malah nyembah napa niku wau, nyembah pedet emas. Itu adalah sebuah kezaliman. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya istighosah nggih, muga-muga sampeyan do sugih kabeh, cukup kabeh. Do kecukupan, sugih ilmu, sugih bondo, sugih pengertian, sugih pengetahuan, sugih sing loman. Nggih, iku diusahane didongani niku. Ya Ghani ya Mughni. Al-Fatihah.